kabar yang cukup mengejutkan. Agak kaget ya ini secara tiba-tiba ya. Kita di pekan lalu long weekend, di hari Senin kita disuguhkan kabar yang cukup mengagetkan di sore hari ini ya. Ada reshuffle dari 5 kementerian dan juga akan ada 1 menteri baru ya. Menteri Haji dan juga Umroh. Mungkin saya ingin ke saya dulu ya. Mas Iqbal terlebih dahulu begitu ya. Ya. Terkait dengan kabar yang baru saja datang di sore hari ini bahwa Pak Presiden melantik menteri baru dan juga ada ada 2 menteri ya yang belum ada penggantinya begitu. Tanggapannya bagaimana? Mas Iqbal silahkan. Tentu mengejutkan ya di tengah situasi ya selepas kericuhan minggu lalu dan hari ini ada pengumuman reshuffle. Memang tadi kita sudah sempat berdiskusi juga ya di redaksi bahwa Mas Purbaya selaku kepala LPS mengabarkan akan ke istana gitu ya. Tapi memang dan tidak lama kan kemudian ada laporan bahwa beliau akan dilantik gitu. Cuman beliau tidak mau menyebut sebagai apa. Dan setelah dilantik ternyata beliau menjadi Menteri Keuangan. Sebenarnya kalau saya melihat dari reshuffle ini memang untuk posisi menteri yang jabatannya diisi oleh tokoh-tokoh politik ya selain Menteri Keuangan tentunya. Karena nanti kita perlu menanti bagaimana sosok yang mengisi Menteri Pemuda dan Olahraga dan juga Menko Polkam. Karena sebenarnya kalau kita lihat Menteri Perlindungan Pekerja Migran Bapak Abdul Karding itu kan dari PKB. Kemudian tadi dilihat penggantinya adalah Pak Mukhtarudin dari Golkar. Jadi kan kalau Menporanya nanti bukan dari bukan dari PKB itu kan artinya ada pengurangan kursi dari PKB misalkan. Kemudian untuk Menko Polkam ini juga yang patut ditunggu karena informasi yang kita dapat bahwa Pak Budi Gunawan itu sakit katanya. Tapi kan kita tahu tadi penggantinya juga belum ada, katanya masih ad interim untuk masih saat ad ini interim ya. Kemungkinan akan dijabat oleh Pak mungkin belum tahu ya apakah Pak Menhan atau misalkan Pak Wamen karena dia punya Wamen juga di situ. Itu yang menurut saya patut kita tunggu sih. Baik, lalu saya ingin menanyakan ke Mas Michael nih terkait dengan reshuffle kabinet ini sebetulnya terlalu tergesa-gesa atau sebenarnya ada urgensi apa nih untuk menggantikan menteri-menteri yang tadi sudah disebutkan ya? Apakah ini juga sebetulnya ada kaitannya dengan demo kemarin di beberapa kementerian atau mungkin Mas Michael punya pandangan lain? Iya, kalau kita lihat ini udah hampir 1 tahun ya masa Presiden Prabowo ya. Ini memang artinya kalau disampaikan oleh Mensesnek tadi memang ada evaluasi dan dibutuhkan perombakan segera gitu. Cuman kita nggak ekspektasi ternyata ada 5 menteri yang diganti gitu dan beberapa diantaranya menteri yang cukup strategis ya dengan program-program yang sangat luar biasa gitu. Nah untuk Menteri Keuangan memang rumornya cukup kencang ya selepas kericuhan demonstrasi pada pekan lalu, terutama ketika rumah beliau dijarah gitu. Memang besoknya itu banyak yang menanyakan, banyak yang bahkan berasumsi juga beliau akan mundur gitu. Karena memang faktanya ketika rumah beliau dijarah, besoknya beliau memang datang ke rumah Pak Presiden di Hambalang gitu. Beberapa menyebutkan memang itu ada kaitannya dengan pengunduran diri yang walaupun sampai sekarang itu tidak dikonfirmasi oleh Ibu Sri Mulyani sendiri gitu. Nah, bergerak di hari-hari berikutnya beliau masih tetap bekerja walaupun tidak muncul ke publik secara secara langsung ya. Beberapa rapat di DPR juga dilakukan secara online, di kantornya juga kita lihat penjagaan ketat dan tidak ada interaksi dengan media juga gitu. Makanya hari ini ketika beliau diumumkan diganti memang cukup mengejutkan juga, tapi ya mungkin dalam kondisi sekarang mungkin itu dirasa keputusan yang tepat.